Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan bahas mengenai parsing. Untuk parsing sendiri itu ada dua. Yang pertama adalah top down parsing. Yang kedua adalah bottom up parsing. Nah, sekarang yang kita bahas terlebih dahulu adalah top down parsing. Ini yang kita bahas. Top down parsing ini biasanya menggunakan yang namanya grammar, ya. Top down parsing biasanya menggunakan grammar. Nah, di dalam grammar itu terbagi dalam produksi dan hasil produksi. Misalnya saya punya grammar E menghasilkan TE aksen, lalu misalkan E aksen menghasilkan plus T aksen atau MT, lalu T menghasilkan FT aksen, T aksen menghasilkan, sini adalah bintang, FT aksen atau MT, lalu F menghasilkan E atau ID. ID ini adalah identifier atau identitas, ya. Misalkan saya punya grammar, ini ada 5 grammar, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, saya punya 5 grammar. Yang di sebelah kiri ini disebut sebagai produksi, yang di sebelah kanan setelah tanda panah ini disebut sebagai hasil produksi. Nah, yang pertama yang kita selesaikan adalah menggunakan top down parsing. Langkah pertama untuk top down parsing itu adalah tidak ada left recursive dan left factoring. Ya. Langkah pertama untuk top down parsing itu adalah tidak ada namanya left recursive dan left factoring. Nah, jadi kalau di grammar kalian ada left recursive atau left factoring, kalian hilangkan terlebih dahulu. Untuk penjelasan left recursive dan left factoring, kalian bisa lihat di video sebelumnya. Nah, untuk grammar yang saya buat yang 5 grammar ini sudah dipastikan tidak ada left recursive dan left factoringnya. Nah, lalu langkah yang kedua adalah kita cari nilai first. Nah, langkah yang kedua adalah mencari nilai first. Nah, karena yang di sini kita punya 5 grammar, maka kita akan mencari nilai first sebanyak 5. First, ini artinya adalah karakter pertama pada hasil produksi. Ya. First di sini artinya karakter pertama pada hasil produksi dan tidak boleh variabel. Tidak boleh variabel berarti variabel itu adalah huruf besar, tidak boleh huruf besar. Nah, yang pertama kita cari adalah first grammar yang pertama, yaitu first A. Ya. Tadi saya bilang first ini adalah karakter pertama pada hasil produksi. Nah, grammar pertama E menghasilkan TE aksen. Karakter pertamanya adalah T. Nah, sedangkan T ini adalah variabel, berarti kita tidak bisa gunakan jadi first-nya. Berarti cari yang dari grammar T-nya. Nah, di sini T menghasilkan F. F ini juga variabel. Nah, setelah F berarti di sini F. Nah, F menghasilkan buka kurung E atau ID. ID ini adalah identitas atau identifier. Nah, di sini ada simbol. Nah, karakter pertama buka kurung E tutup kurung, karakter pertamanya simbolnya adalah buka kurung. Maka yang menjadi first E itu yang pertama adalah buka kurung. Ya. Karakter yang pertama adalah buka kurung.
lalu selanjutnya adalah di sini ada atau ID. Ini adalah identitas, maka di sini koma ID. Maka ini yang disebut sebagai first A dari grammar yang pertama. First dari grammar yang kedua, first A accent. Ya. E accent di sini menghasilkan plus TE accent atau MT. Ya. Tadi first adalah karakter pertama pada hasil produksi. Hasil produksinya ini, karakter pertama itu adalah si plus. Maka kita buat firstnya adalah plus. Nah, setelah plus dia ada apa lagi? Di sini ada MT. Maka di sini kita buat adalah MT. Nah, ini untuk first grammar kedua. Kita lanjut ke first grammar ketiga. Di sini adalah first T. Nah, T menghasilkan FT accent. Karakter pertamanya adalah F. Karena ini variabel, maka kita cari first dari grammar F-nya. Di sini F itu adalah buka kurung, E tutup kurung, atau identitas. Berarti first-nya itu adalah buka kurung, lalu si ID. Itu untuk first T. Lalu kita lanjut untuk first T accent. Ya. T accent menghasilkan bintang, FT accent atau MT. Karakter pertama itu adalah bintang, maka di sini first-nya adalah bintang, lalu selanjutnya adalah MT. Yang terakhir kita cari adalah first dari si F. First F, grammar F menghasilkan buka kurung E. Karakter pertamanya adalah buka kurung, maka di sini buka kurung, koma ID. Nah, ini adalah untuk mencari nilai first. Langkah yang ketiga untuk top down parsing. Langkah yang ketiga untuk top down parsing adalah kita cari nilai follow. Nah, langkah yang ketiga adalah kita cari nilai follow. Follow ini artinya adalah karakter yang mengikuti di belakangnya. Misalkan A, B, C. Misalkan A, B, C, maka follow A adalah B. Karakter yang tepat di belakangnya. Misalkan A plus B. Kalau misalkan A plus B, maka follow A itu adalah plus. Lalu misalkan A, D, E. Nah, kalau misalkan A, D, E ini tidak ada follow-nya. Kenapa? Karena tadi saya jelaskan adalah follow tidak boleh variabel. Nah, sedangkan yang tepat di belakang A ini adalah D. D ini adalah variabel atau huruf besar. Maka untuk ini itu tidak ada follow. Bisa ya? Nah, untuk mencari follow kita menggunakan algoritma follow. Ya. Untuk mencari follow, kita akan menggunakan algoritma follow. Algoritma yang pertama adalah jika S adalah start symbol, jika S adalah start symbol, misalkan S menghasilkan AB atau C, maka dolar adalah follow S. Nah, jika S adalah start symbol, contohnya S menghasilkan AB atau C,
maka $, adalah follow S. Ini untuk algoritma follow yang pertama. Yang kedua, jika A menghasilkan alpha, B, beta, jika A menghasilkan alpha, B, beta, maka semua first beta adalah follow B, kecuali MT. Saya, jika A menghasilkan alpha, B, beta, maka semua first beta adalah follow B, kecuali MT. Itu untuk algoritma follow yang kedua. Algoritma follow yang ketiga. Untuk algoritma follow yang ketiga, ini ada 2 bagian. Yang pertama adalah jika A menghasilkan alpha B, maka semua follow A adalah follow B. Ya. Jika A menghasilkan alpha B, maka semua follow A adalah follow B. Itu algoritma C yang pertama. Algoritma follow yang selanjutnya adalah jika A menghasilkan alpha, B, beta, dan first beta adalah empty, maka semua follow A adalah follow B. Bisa ya? Jika A menghasilkan alpha, B, beta, dan first beta adalah empty, ini empty ya, maka semua follow A adalah follow B. Itu isi dari algoritma follow yang harus kalian hafalkan. Nah, sekarang kita akan cari algoritma follow dari grammar kelima grammar yang kita punya. Ya. Kita akan cari follow dari grammar yang kita punya. Yang pertama, follow. Yang pertama adalah follow A. Ya. Follow A. Tadi di algoritma follow adalah jika S adalah start symbol, S menghasilkan AB atau C, maka $, adalah follow S. Nah, yang menjadi start symbol di sini adalah grammar paling atas. Nah, yang menjadi start symbol adalah grammar paling atas. Berarti start symbol itu adalah grammar yang pertama, menghasilkan TE aksen. Sehingga follow E itu yang pertama adalah $, sesuai dengan algoritma follow yang kedua. Nah, setelah kita menggunakan algoritma, langkah yang kedua adalah kita menggunakan chip. Algoritma chip itu adalah dengan melihat yang namanya hasil produksi. Algoritma chip yaitu dengan melihat hasil produksi. Nah, sekarang kita lihat hasil produksinya. Hasil produksi di sini adalah TE aksen. Nah, tadi untuk follow kan tidak boleh variabel, tidak boleh huruf besar. Maka kita lihat di sini adalah turunannya adalah T. Berarti di sini T menghasilkan FT aksen. F-nya juga ternyata huruf besar. Kita lagi cari lagi di bawahnya. Nah, di sini ada buka kurung, E tutup kurung. Nah, sekarang tadi follow adalah karakter yang tepat di belakangnya. Nah,
karakter yang tepat di belakangnya. Nah, di sini karena di sini adalah merupakan star simbol, karakter yang tepat di belakangnya adalah tutup kurung. Maka follow E di sini adalah tutup kurung. Bisa ya? Itu untuk follow yang E. Selanjutnya follow E accent. Nah, selanjutnya kita cari adalah follow E accent. Nah, kalau kita mau mencari follow E accent, kita harus cari dulu follow yang di atasnya. Berarti kita harus cari follow yang grammar pertama. Misalkan kita mau cari follow grammar keempat, berarti kita harus cari follow dari grammar 1, grammar 2, grammar 3. Nah, sekarang kita lihat. E accent di sini menghasilkan T, E accent atau MT. Ini plus ya. Nah, di sini follow yang di atasnya itu adalah E menghasilkan T, E accent ya. T, E accent. Nah, sekarang kita tentukan dulu posisinya. Posisinya ini adalah A, ini adalah alpha, ini adalah B. Ya. Ini A, ini alpha, ini B. Sekarang kita cek dari algoritma follow yang kita buat tadi. Algoritma follow. Di grammar kita cuma punya alpha A, alpha B. Nah, di grammar kita yang kita punya A, alpha B itu adalah grammar yang 3A. Nah, yang C. Nah, dia hanya punya A, alpha, B. Katanya, jika A menghasilkan alpha B, maka semua follow A adalah follow B. Berarti kita lihat di sini. Semua follow A, semua follow E adalah follow B. Maka kita tinggal pindahkan. Berarti follow E accent itu adalah dolar sama tutup kurung. Nah, selanjutnya adalah follow dari si T. Nah, follow dari grammar yang ketiga, si T. Nih, grammar yang ketiga. Berarti kita cari follow yang pertama dan follow yang kedua. Nah, di sini E accent, tadi grammar follow yang pertama sudah ya. Di sini E accent menghasilkan bintang E plus T, E accent. MT-nya tidak perlu ditulis ya. E accent menghasilkan plus T, E accent. Nah, sekarang kita tentukan dulu posisinya. Ini adalah A plus alpha, ini adalah B, ini adalah beta. Ya. A, alpha, B, beta. Sekarang kita lihat isi algoritma kita. Yang punya A, alpha, B, beta itu adalah algoritma yang bagian B sama algoritma yang bagian C yang kedua. Sudah? Artinya kita pakai dua algoritma. Algoritma urutan B sama algoritma C urutan kedua. Jadi harus dipakai dua-duanya, tidak boleh salah satu. Ya. Isi yang B adalah jika A menghasilkan alpha, B, beta, maka semua first beta adalah follow B.
Nah, maka semua first beta, berarti semua first E aksen adalah follow B. Bisa ya? Maka semua first beta adalah follow B. Berarti sekarang kita lihat dulu. Tadi first betanya. Betanya adalah E aksen. Berarti first dari E aksen itu adalah plus empty. Tapi tadi katanya adalah kecuali empty. Berarti yang kita pakai adalah hanya plus. Maka di sini follow yang pertama itu adalah plus. Sudah. Kita sudah pakai algoritma yang urutan kedua. Sekarang algoritma yang C bagian kedua. Jika A menghasilkan alpha B beta dan first beta adalah empty, maka semua follow A adalah follow B. Maka semua follow A adalah B. Sekarang kita lihat dulu first beta. Tadi first beta ada empty tidak? First beta, first E aksen di sini ada empty. Kalau di sini ada empty, maka semua follow A adalah follow B. Artinya, maka semua follow E aksen itu merupakan follow T. Follow E aksen di sini adalah dolar, terus ada tutup kurung. Nah, itu untuk follow T. Selanjutnya, untuk grammar yang keempat. Grammar yang keempat itu adalah follow dari T aksen. Berarti kita cari follow T aksen. Nah, untuk mencari follow T aksen, berarti kita cari follow yang di atasnya. Yang di atasnya di sini adalah T menghasilkan FT aksen. Ya. T menghasilkan FT aksen. Nah, kita tentukan lagi posisinya. Di sini A, di sini alpha, di sini B. Ya, berarti dia hanya punya A, alpha, B. Berarti kita lihat kita pakai algoritma yang keberapa. Nah, ini algoritma kita. A, alpha, B. Nah, di sini. Berarti kita pakai algoritma yang C urutan pertama. Isinya adalah jika A menghasilkan alpha B, maka semua follow A adalah follow B. Maka semua follow A adalah follow B. Berarti semua follow T merupakan follow si T aksen. Berarti kita tinggal pindahkan. Plus dolar tutup kurung. Nah, ini follow yang grammar keempat. Nah, sekarang kita lanjut follow yang terakhir. Follow yang terakhir itu adalah F. Berarti kita cari di sini adalah follow F. Ya. Kalau kita mau mencari follow F yang kelima, berarti kita cari adalah follow yang keempat. Yang keempat adalah ini ya, yang keempat T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Jadi di sini T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Masih sama, kita urutkan dulu posisinya. Sudah, berarti di sini A, di sini alpha, di sini B, di sini beta. Berarti kita pakai dua algoritma. Ya. Karena punya alpha, punya beta. Nih. Yang pertama adalah algoritma yang B, yang kedua adalah algoritma C bagian kedua. Katanya adalah jika A menghasilkan alpha B beta, maka semua first beta adalah follow B. Maka semua first T aksen adalah follow B, kecuali empty.
Berarti di sini adalah first, betanya adalah T aksen. Udah. T aksen. Firstnya adalah bintang empty, kecuali empty. Berarti kita hanya pakai si bintang. Maka follow yang pertama itu adalah bintang. Udah. Lalu algoritma selanjutnya. Jika A menghasilkan alfa B beta dan first beta adalah empty, tadi first beta ada empty ya, maka semua follow A adalah follow B. Maka semua follow A adalah follow B. Sekarang kita cek. Maka semua follow A, semua follow T aksen adalah follow B, adalah follow F. Berarti di sini plus dolar tutup kurung. Nah, ini untuk mencari follow. Nah, selanjutnya untuk parsing, langkah parsing ya. Selanjutnya top down parsing, langkah keempat adalah membuat tabel parsing. Membuat tabel parsing. Sekarang kita lihat produksi dari grammar kita. Produksi tadi yang sebelah kiri, yaitu E aksen, T aksen, F. Maka kita buat kolomnya. Di sini adalah E aksen, T aksen, F. Nah, selanjutnya dari hasil produksi kita lihat simbolnya. Ya, simbolnya di sini ya ada simbol ID dari soal ya. Lalu ada plus, ada bintang, ada buka kurung, ada tutup kurung. Yang terakhir adalah dolar. Nah, dolar di sini menunjukkan bahwa proses sudah selesai. Karena tadi di algoritma follow adalah jika start symbol jika S merupakan start symbol ya. Jika S adalah start symbol, S menghasilkan AB atau C, maka dolar adalah follow S. Nah, dolar di sini artinya sudah selesai. Maka di sini saya buat dolar yang menandakan kalau sudah selesai. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Nah, sekarang kita bagaimana sih cara mengisi tabel parsing? Nah, untuk mengisi tabel parsing di sini kita lihat dari first ya. Untuk mengisi tabel parsing ini, kita lihat dari first. Tetapi, kalau nanti di first ketemu empty, maka kita melihat follow. Tabel parsing dilihat dari first, tetapi kalau di first kita ketemu empty, maka kita pakai follow. Nah, tadi firstnya adalah ini. First A itu adalah tadi buka kurung ID ya, buka kurung ID. Artinya di buka kurung sama ID kita masukkan hasil produksinya ya. Yang pertama firstnya adalah buka kurung, itu dari grammar yang pertama E menghasilkan TE aksen. Maka di sini di buka kurung adalah E menghasilkan TE aksen. Udah. Lalu di sini ada ID. Berarti di sini E menghasilkan TE aksen. Nah, sekarang E aksen.
aksen. Di sini ada plus, di sini ada empty. Nah, di sini kan kita ketemu empty. Berarti nanti yang di sini kita harus melihat follow. Yang pertama adalah plusnya terlebih dahulu. Plusnya di sini, ini kan dari grammar yang kedua. Ini aksen plus di sini aksen menghasilkan plus aksen. Dah. Plus dari grammar plus aksen. Nah, di sini kita ketemu empty. Karena kita ketemu empty, maka kita lihat follow dari aksen. Follow dari aksen itu adalah dolar, ada tutup kurung. Maka di dolar dan tutup kurung kita isi grammarnya di dolar dan tutup kurung. Berarti di sini adalah aksen menghasilkan empty, lalu di sini aksen menghasilkan empty. Ya. Selanjutnya adalah T. Sekarang kita lihat first T. First T itu adalah buka kurung ID. Buka kurung ID itu dari grammar FT aksen. Berarti buka kurung di sini adalah T menghasilkan FT aksen. Lalu di kolom ID T menghasilkan FT aksen. Nah, selanjutnya adalah T aksen. First T aksen itu adalah bintang dan empty. Nanti di empty ini kita harus lihat dari tabel follow. Berarti yang pertama kita isi adalah empty. Empty berarti di sini ada tabel bintang. T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Berarti di kolom bintang ini. T aksen menghasilkan bintang FT aksen. T aksen menghasilkan bintang FT aksen. Nah, di sini ketemu empty, berarti kita lihat dari follow. Follow dari T aksen. Follow T aksen adalah plus dolar tutup kurung. Berarti di kolom dolar, di kolom plus dolar tutup kurung kita isi dolar. Yang pertama adalah plus, berarti di sini adalah T aksen menghasilkan empty. Lalu dolar, di sini T aksen menghasilkan empty. Lalu si tutup kurung, T aksen menghasilkan empty. Nah, selanjutnya adalah F. First F buka kurung ID. First F buka kurung ID. Berarti dari sini F menghasilkan buka kurung di buka kurungnya, buka kurung F menghasilkan buka kurung. Di sini adalah ID. Tadi ID adalah identitas ya. Berarti di sini di ID F menghasilkan ID. Nah, ini untuk mengisi tabel parsing. Nah, langkah yang terakhir untuk top down parsing adalah telusuri pergerakan parsing. Ya. Telusuri pergerakan parsing. Nah, untuk urutan nomor 5 ini disebut ada 3 bagian. Yang pertama adalah start, yang kedua adalah input, yang ketiga adalah output. Untuk telusuri pergerakan parsing itu ada start, ada input, ada output. Start di sini itu adalah start simbol. Ya, start simbol di mana tadi start simbol adalah dengan menambahkan dolar di depannya. Itu untuk grammar. Sama halnya misalkan di pelajaran bahasa Indonesia. Misalkan kalimat saya pergi ke pasar, berarti selalu kita akhiri dengan tanda titik. Ya. Tetapi kalau grammar
itu selalu ditambahkan tanda dolar di depannya. Yang artinya tanda dolar itu adalah menunjukkan bahwa sudah selesai. Jadi pada saat nanti di flusir repas ini dolar ketemu dolar, maka accept, maka diterima, maka grammar yang diinput itu diterima. Nah, start symbol, tadi start symbol adalah grammar yang paling atas. E menghasilkan TE aksen. Nah, berarti di sini adalah dolar. Jadi saya jelaskan ya, ditambahkan dolar di depannya. Produksinya itu adalah si E, start simbolnya. Maka di sini dolar E. Nah, untuk input ini kalian tidak perlu pusing ya, karena input ini sudah ada di soal, yaitu misalkan untuk identitas maka ID plus ID, maka ini tambahkan dolar. Nah, misalkan saya pakai misalkan di grammar ya, Sartika dolar. Nah, ini kalau di grammar, dolar ini tadi menandakan kalau sudah selesai. Nah, sekarang saya mau pindahkan dolar ini ke depan, tetapi saya masih bisa baca ini. Gimana sih caranya saya pindahkan dolar ini ke depan, tapi saya masih bisa baca ini. Jadi kalau itu kita balik, maka ini dolar, maka ini jadi akitras. Nah, jadi kita baca dolar akitras. Jadi dolarnya pindah ke depan, ini dibaca dari belakang. Nah, sekarang kita lihat outputnya. Grammar itu tadi menghasilkan TE aksen. Maka di sini adalah menghasilkan TE aksen. Sudah. Tadi saya bilang kalau dolar di belakang kita pindahkan ke depan, berarti yang hasil produksi kita baca dari belakang. Nah, berarti di sini adalah dolar. E-nya ini berarti ini kan kita baca dari belakang, berarti E aksen T. Ya. Lalu di sini ID plus ID dolar. Nah, sekarang kita lihat dari tabel parsing kita. T ketemu ID. T ketemu ID itu adalah T menghasilkan FT aksen. Berarti di sini T menghasilkan FT aksen. Sudah. Lalu tetap dari sini kita baca lagi dari belakang. Berarti di sini adalah dolar. Ini tetap ya. E aksen. T-nya ini dibaca dari belakang. Berarti di sini T aksen F. Ya. Di sini ID plus dolar. Nah, sekarang kita lihat di sini. F ketemu ID. F ketemu ID itu adalah F menghasilkan ID. Sudah. F menghasilkan ID. Nah, sekarang di sini ada ID. Nah, di sini ada ID. Misalkan dolar E aksen T aksen. F ini kan nanti diganti jadi ID. Nah, berarti di sini ID plus ID dolar. Nah, berarti kan kita ketemu ID. Kalau ID ketemu ID, ini di-pop. Dihilangkan. Berarti sisa dolar E aksen T aksen. Berarti di sini sisa plus ID dolar. Ya. Lalu di sini T aksen ketemu plus. T aksen ketemu plus. T aksen ketemu
plus ini adalah T aksen menghasilkan MT. Ya. T aksen menghasilkan MT. Nah, berarti di sini dolar E aksen. T aksennya ini kan kita ganti dari ini. Karena ini empty ini kosong, maka kita tidak perlu tulis, maka ini sisa E aksen. Maka di sini plus ID dolar. Sudah. Lalu kita lihat E aksen ketemu plus. Ya. E aksen ketemu plus. E aksen ketemu plus ini adalah E aksen menghasilkan plus T E aksen. Ya. Plus T E aksen. Ini saya lanjut ke sini ya. Mudah-mudahan masih bisa dipahami. Ya. Nah, sekarang kita baca lagi. Di sini dolar E aksen. E aksen kita baca dari belakang. Berarti di sini sisa E aksen T plus. Ya. Berarti di sini sisa plus ID dolar. Nah, sekarang di sini plus ketemu plus ketemu plus ini sama, maka di-pop lagi, dihilangkan. Ya, berarti di sini sisa dolar E aksen T, di sini sisa ID dolar. Nah, sekarang kita cek T menghasilkan ID di T. T menghasilkan ID itu adalah T menghasilkan FT aksen, maka kita tulis di sini T menghasilkan FT aksen. Ya. T menghasilkan FT aksen. Berarti di sini dolar E aksen T-nya ini diganti tapi dibacanya dari belakang. Berarti T aksen F. Ini sisa ID dolar. Nah, sekarang kita lihat F ketemu ID. Kita lihat di tabelnya. F ketemu ID itu adalah F menghasilkan ID. Maka di sini F menghasilkan ID. Ya. F menghasilkan ID. Nah, lanjut di sini adalah dolar E aksen T aksen. F-nya ini diganti jadi ID. Maka di sini sisa ID dolar. Nah, ID ketemu ID, kita pop lagi karena sama. Berarti di sini sisa dolar E aksen T aksen. Di sini berarti sisa dolar. Ya. T aksen ketemu dolar. T aksen ketemu dolar itu adalah T aksen menghasilkan MT. Ya. T aksen menghasilkan MT. T aksen ketemu dolar, di sini dia menghasilkan T aksen ketemu MT. Maka kita pindahkan di sini. T aksen ketemu MT. Saya karena T aksen di sini MT, maka MT-nya tidak perlu ditulis. Maka di sini dolar E aksen berarti di sisa dolar. Ya, karena di sini T aksennya adalah MT. E aksen ketemu dolar. E aksen kita lihat lagi di tabel produksinya. E aksen ketemu dolar itu adalah E aksen menghasilkan MT. Maka di sini E aksen menghasilkan MT. Ya. Berarti
empty, di sini kan aksennya ketemu empty. Berarti ini gak perlu dituliskan karena di sini empty aksennya. Maka berarti di sini sisa dolar. Ya. Yang di sini juga sisa dolar. Kalau di start sama di input sudah ketemu dolar, di sini ketemu dolar, artinya di accept. Artinya grammarnya diterima. Nah, ini untuk penjelasan mengenai top-down parsing. Jadi, ada 5 tahap untuk mencari top-down parsing. Tadi yang pertama adalah tidak ada namanya left recursive dan left factoring di dalam grammar kalian. Kalau kalian belum paham left recursive dan left factoring seperti apa, kalian bisa lihat di video selanjutnya. Langkah yang kedua adalah mencari nilai first. Yang ketiga itu tadi adalah mencari nilai follow. Ya, mencari nilai follow dan menggunakan 3 algoritma follow. Lalu yang langkah keempat membuat tabel parsing. Langkah yang terakhir adalah telusuri perjalanan parsing. Kalau dolar ketemu dolar, maka accept, maka dapat diterima. Kalau tidak, kalau misalkan pada saat hasil akhir dolar tidak ketemu dolar, maka grammarnya ditolak. Nah, untuk penjelasan top-down parsing saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.